Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dava, seorang mahasiswa aktif jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ya, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita mengenai penulisan berita dan artikel. Namun pada video kali ini kita akan membahas mengenai jenis liputan berita yang telah disampaikan oleh para teman-teman saya, yaitu dari kelompok 3 dalam presentasi pada hari Kamis kemarin. Nah, para pemakalah dari kelompok 3 menyampaikan terdapat 4 jenis liputan berita ataupun 4 jenis topik-topik berita. Walaupun jenis-jenis topik berita itu tidak hanya sekedar dari 4 poin ini saja. Namun ada banyak topik-topik atau jenis-jenis berita yang dapat diliput juga. Namun sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh para pemateri dari kelompok 3, kita akan membahas 4 jenis liputan berita. Di antaranya itu adalah berita kriminal, berita hukum, berita politik, dan berita ekonomi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu berita kriminal. Berita kriminal adalah keterangan tentang segala sesuatu kejadian yang bertentangan dengan kesusilaan, seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penodongan, pemerkosaan, penipuan, korupsi, penyelewengan, dan kecelakaan dan sebagainya macam yang lainnya yang mengenai sebuah kejahatan ataupun sebuah kejadian. Nah, selanjutnya bagaimana sih teknik peliputan dari berita kriminal? Yaitu ada 5 poin yang disampaikan para pemateri dalam PowerPoint-nya. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi awal dengan cara memantau laporan polisi atau sumber-sumber resmi lainnya tentang kejadian kriminal. Yang kedua, menandatangani tempat kejadian perkara atau TKP dan mengamati langsung TKP untuk memperoleh gambaran kejadian, mengambil foto atau video pendukung sebagai bukti. Yang ketiga adalah mewawancarai narasumber, mengumpulkan bukti pendukung seperti mengumpulkan dokumen resmi seperti laporan polisi, berita acara, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah mulai menyusun laporan. Jenis liputan berita yang kedua yaitu mengenai berita hukum. Berita hukum adalah merupakan jenis liputan atau kegiatan jurnalistik yang terfokus pada peristiwa atau kasus-kasus yang berkaitan dengan penegakan hukum. Di antaranya seperti liputan tentang kejahatan, tindak pidana, dan pelanggaran hukum yang terjadi seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, penyalahgunaan narkoba, korupsi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita atau teknik meliputi berita-berita hukum? Yang disampaikan para pemateri yaitu pada biasanya peliputan berita hukum yaitu dilakukan pada ruang persidangan yang dimana terdapat SOP tersendiri untuk kita bisa masuk ke dalam sebuah ruangan persidangan tersebut. Setelah kita mengikuti seluruh SOP cara peliputan berita hukum untuk bisa masuk ke dalam ruang persidangan, selanjutnya kita bagaimana cara penulisan berita hukum. Di antaranya adalah yang pertama, keakurasian fakta dan data. Yang kedua, objektivitas, menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana, tidak menggunakan istilah-istilah hukum yang terlalu teknis. Yang ketiga adalah narasumber yang kredibel. Yang keempat, struktur piramida terbalik. Yang kelima adalah netralitas dan objektivitas kita harus disampaikan secara fakta, netral, dan objektif tanpa menghakimi atau memihak. Yang keenam adalah sertakan konteks dan latar belakang kasus untuk membantu pembaca memahami situasi secara utuh. Dan yang terakhir adalah patuhi kode etik jurnalistik. Yang ketiga, jenis liputan berita politik. Berita-berita politik merupakan berita yang berisikan pandangan politik atau keadaan politik dalam sebuah lingkup tertentu. Dalam hal ini, seorang jurnalis harus bersikap netral dan berani mengambil atau memberikan fakta. Dalam berita politik, biasanya disajikan berita berupa kampanye, demonstrasi mahasiswa terkait isu politik, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita menulis dan juga meliput berita politik? Di antaranya ada 3 poin. Yang pertama adalah reportase, di mana wartawan mendatangi lokasi peristiwa atau kejadian dan juga serta tiba di TKP atau lapangan. Yang kedua adalah melakukan wawancara. Wartawan melakukan tanya jawab dengan saksi mata dan sumber lainnya yang terkait dalam suatu peristiwa. Dan yang terakhir, riset kepustakaan dan kantor. Untuk memperdalam isi berita, wartawan dapat mencari kelengkapan berita dan riset kepustakaan dan kantor berita. Teknik penulisan berita ialah ditulis menggunakan rumus 5W1H
yaitu dengan struktur penulisan berita menggunakan piramida terbalik. Dan yang terakhir adalah jenis liputan berita ekonomi. Berita ekonomi merupakan berita yang paling laku dibaca oleh pada masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena pemberitaan ekonomi dianggap begitu sentral karena menyangkut dengan kepentingan manusia dan kehidupannya. Peliputan berita ekonomi merupakan kumpulan berita yang mengaitkan dengan perkembangan ekonomi, investasi, perdagangan, dan juga keuangan di dalam negeri maupun di luar negeri. Teknik peliputan berita dan penulisan berita ekonomi yaitu ada 4. Yang pertama adalah observasi, wawancara, riset, dan juga sumber berita. Teknik penulisan berita ekonomi yaitu menggunakan teknik penulisan berita yang sudah diatur dalam 5W1H dan juga menggunakan struktur yang harus diperhatikan dan juga sesuai dengan penulisan berita ekonomi. Juga membutuhkan gaya bahasa yang sederhana untuk memudahkan masyarakat memahami berita yang disampaikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.